Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Adabul Muta'allim fi nafsihi, tentang etika orang yang belajar pada dirinya sendiri. Pada pembahasan ini membahas tentang pentingnya hidup sederhana ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, adapun adab muta'allim yang keempat, yaitu ayyaqna'ah, yaitu menerima siapa muta'allim, orang yang belajar, minal qutih, dari kebutuhan makan, wal libasi, dan pakaian, bima, dengan sesuatu, tayassara, jadi gampang apa sesuatu, fabisabrih, maka dengan sabar, ala atnal aisih, atas rendah-rendahnya kehidupan, yanalu, mendapatkan siapa muta'allim, orang yang mencari ilmu, sa'atal ilmi, pada luasnya ilmu. Wajab isyamlil qalbi, ay ala atnal aisih, dan mengumpulkan terpecah-pecahnya hati, min mutafarriqatil amali, dari pecah-pecahnya angan-angan, atau dari aneka ragamnya angan-angan, wa yatafajjaru, dan jadi pecah, wa yatafajjaru, dan memancar, fihi, di dalam ayyakna minal kuti wal libasi, apa ya nabiul hikami, apa beberapa sumber hikmah. Qala bersabda, qala berkata, siapa imamuna, imam kita, Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, la yaflahu, tidak beruntung, man, siapa orang, tolabah, yang menuntut atau mencari, siapa orang, al-ilmah, pada ilmu, bi'izzatin nafsih, dengan kesombongan jiwa, wa sa'atil ma'isyatih, dan kemudahan kehidupan, walakin, tetapinya, man, orang, tolabah, yang mencari, siapa orang, pada ilmu, bidzillatin nafsi, dengan tawaduknya hati, wadikil ansi, dan kesederhanaan hidup, wa khidmatil ulama, dan melayani ulama, aflahah, maka jadi beruntung siapa orang yang mencari ilmu. Jadi di sini menyatakan, ar-rabi'u ayyakna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Etika yang keempat, akhlak orang yang mencari ilmu yang berkenaan dengan dirinya sendiri yang keempat, yaitu orang itu menerima dengan tulus
terhadap kesederhanaan makanan dan pakaian. Artinya apa? Orang yang mencari ilmu, cari yang pondok itu harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketepatan dia kaya, ya gunakan kekayaan itu sesuai dengan ketentuan Allah, tapi tetap dengan tidak berfoya-foya dan tidak sombong kepada fakir miskin. Kalau ketepatan oleh Allah ditakdirkan kaya. Nah, kalau ketepatan oleh Allah diberikan kehidupan sederhana, ya diterima dengan makanan sederhana, dengan baju yang sederhana. Kuatnya baju, beli baju pamannya baju batik biasa, ya diterima, itu kemampuannya, dibeli, dipelihara, terus digunakan untuk kebaikan. Namanya menerima, apa namanya itu dia itu menerima terhadap sandang dan pakaian. Ya kalau omanya sampean kuatnya beli baju yang mahal, kalau perempuan pakai sutra, kalau laki-laki pakai wol yang mahal itu, ya kalau mampu ya kita beli, tapi dengan catatan kita berarti tidak berlebihan, kita terima. Tetapi kita ini harus menerima dengan masalah makanan, masalah pakaian itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh berlebihan. Kalau mampunya sehari ini, kalau sudah menikah suami istri kuatnya bisa belanja 50.000, ya nggak usah lebih, nggak usah 100. Akhirnya punya hutang. Kalau perlu harus di bawahnya. Kalau punya kemampuan 50, paling banyak belanjanya 25. 25-nya itu dipakai untuk apa? Menabung masa depan, untuk menjaga kalau ada suatu sakit dan kesulitan-kesulitan lainnya. Maka katanya ini orang yang mencari ilmu harus menerima dengan tulus terhadap kesederhanaan makanan dan kesederhanaan apa dia menerima dengan apa yang telah Allah berikan dan menerima dengan apa yang menjadi gampang. Jadi kalau urusan makan nggak usah ribut-ribut, urusan pakaian nggak usah sibuk. Yang penting pantas, suci, menutupin aurat. Kita terima dengan Allah. Tidak usah terlalu minta jauh-jauh gitu kan. Nah, kadang-kadang sekarang ini kan orang itu makan, itu kan bukan kebutuhan makan, gaya. Saya di Jember itu makan, ada warung di Jember itu cukup mahal. Biasanya yang belanja itu rata-rata itu turis yang belanja ke situ. Warungnya nggak begitu bagus sih menurut saya, sederhana. Lalu tadi saya minta teh, ternyata teh itu satu gelas harganya 15.000. Mau coba bayangkan teh sampean kalau kue TV berapa itu? 15.000. Coba bayangkan, ya begitu mahalnya. Nah, soto satu mangkok, soto tok belum nasi 45.000. Mikir-mikir kamu tak akan cukup akan pesel dari Madura itu kan. Iya Pak ya, larang kilo itu. Tapi dia orang banyak kok antri, nunggu lama sampai capek juga nunggunya. Nah, kembali lagi kepada kehidupan. Maka kita ini kalau jadi santri ya diterima dengan tulus, ketepatan yang kaya ya gunakan kekayaan. Tapi jangan sampai tingkatan pamer dan berlebihan. Yang ketepatan hidupnya sederhana nggak usah maksa, terima. Karena itu pemberian Tuhan. Yang penting ngikutin aturan, ibadahnya baik, hatinya suci dan belajar mengaji. Itu yang terpenting. Katanya, "Fabi sabri ala atnal aishi yanalu sa'atal ilmi." Dengan sabar atas kehidupan yang sederhana akan menambahkan keluasan ilmu. Kalau sampai Anda sibuk dengan makan, nggak bisa ngaji. Kapan mereka ngaji mikir kegiatan aidima gitu ya, suka apa gitu. Apalagi kalau nanti berkeluarga, mikirkan makan warung di mana. Itu artinya apa? Hidupnya tidak bermanfaat, hanya sibuk dengan urus kenikmatan duniawi itu. Nah, kita harus hidup sederhana sambil tirakat-tirakat,
maka akan mendapatkan ilmu yang luas. Tapi kan dikirim tok sampean ya. Saya ngelihat sampai jauh-jauh tekakan kan berarti banyak saya kirim itu ya. Nah, kita ini hidup ini sederhana. Karena kalau hidup sederhana itu tidak repot. Coba sampean sederhana masalah sandal. Sampean beli sandal yang harganya itu sampai 1 juta. Mesti yakin sampean bajang tak kerhusuk. Ingat ke Allah, ingat ke apa? Ingat ke sepatu, ingat ke sandal. Ya begitu kan. Sudah. Kita mungkin yang sederhana-sederhana aja. Saya tidak ya pakai lebih banyak pakaian-pakaian sederhana, ya makan sederhana karena saya itu biasa di pondok. Apa yang terjadi ya makan aja apa adanya, diberi kerupuk ya makan kerupuk kan, yang beda kan hanya di sini kan ya kan. Kalau makan enak di mana bedanya? Sini kan. Apakah perut tegun pamannya makan sate, apa beda makan tempe? Ayo, sate kambing, soto ayam dibandingkan dengan makan tempe dengan sayur. Perbedaannya di mana? Gitu kan? Mari kita coba lah kudu top, mari pada gitu kan. Ya itu aja kan, nafsu aja. Ya saya kan punya pengalaman, saya itu sampai bingung mau makan apa gitu. Makan, saya suka udang bagus-bagus, takut ngagar itu. Udang lagi pakai apa? Lobster ya, yang besar itu. Wah, menggoda masakannya itu merah gitu ya. Terus pacara dengan istri diingatkan, kolesterol. Saya bilang, aduh, ini jadi penyakit benimpolan ngakan lobster. Penyakit kenapa? Tek bagi ngakan. Jadi ke rumah itu pikiran tak nyaman beniknya akibat benih darah naik akibat apa? Akibat kolesterol. Tapi mangkel polan terus tak ngakan gitu ya. Iya Pak ya. Waduh, ya udah kolesterol waduh. Apalagi kalau acara-acara undangan, acara wisuda. Waduh, itu kan makanannya macam-macam. Nah, kadang-kadang milih apa? Milih tempe, milih ikan asin. Waduh, ikan yang budin apa? Katanya wan tempe, milih ikan asin. Mencoba ke amanah Al-Quran. Guna toleh. Coba di budi ya. Ya sampai mulai kirim di bapan itu. Dek mata anda. Gontoran dari ngelak sepeda motor toleh beli pole. Dekat badan tok. Iya Pak ya. Iya, gitu kan. Nah, maka di sini katanya kalau kita nih bahasa hidup hidup sederhana, maka akan mendapatkan keluasan ilmu. Kenapa? Karena tidak mikirin makan. Coba kalau sampai sebenarnya makan pagi di mana? Ada teman saya itu hanya mau beli bakso dari sini datang ke Probolinggo. Kan di Probolinggo itu kan ada terkenal bakso kota itu. Ada bakso namanya bakso Gito namanya. Coba aku ntarkan bakso ntar ke Probolinggo, macet lagi. Syarat dulu gitu. Ya udahlah, makan apa bedanya beli bakso yang lewat tuh ya? Apa bedanya? Cuma perasaannya aja gitu kan. Maka kalau orang yang sabar hidup sederhana maka akan mendapatkan keluasan ilmu. Kemudian apalah wajib isyamdil qalbi min mutafariqatil amali wa yatafajjaru fihi yanabiul hikmah. Maka kita berusaha hati kita ini konsentrasi, tidak terbuai oleh harapan-harapan beraneka ragam. Jadi jawabannya itu wajib isyamdil qalbi, kita mampu mengkonsentrasikan pikiran dan menghindari dari aneka ragam harapan-harapan yang tidak berdasar. Jadi sudah, kalau belajar konsentrasi dan tidak terpengaruh dengan yang keinginan macam-macam dia akan mendapatkan sumber-sumber hikmah, akan mendapatkan bermacam-macam hikmah. Artinya apa? Yang dipikirkan yang baik, yang diucapkan baik, yang dikerjakan baik, sehingga segala tindakannya itu semuanya mengajak dan menghasilkan kebaikan. Itu namanya ya nabiul hikmah. Begitu. Coba yang dipikirkan baik, apa yang terjadi? Mesti yang diucapkan baik, yang dilihat apa? Baik.
Yang dikerjakan apa? Coba sahabat. Tak mikir, saya nanti mau baca Quran 2 juz setelah jam 9. Setelah saya punya pikiran ingin sekali, apa yang terjadi berikutnya? Mesti ngambil atau ngambil wudhu dulu. Nah, setelah itu baca. Jadi awalnya dari mana? Dari pikiran. Kalau pikirannya baik, maka apa? Semua tindakannya menjadi baik. Nah, orang yang biasa konsentrasi pikirannya fokus kepada Allah dan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia menghindari segala mimpi-mimpi yang luas yang tak terhitung, itu akan melahirkan nanti mendapatkan hikmah dari Allah. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i berkata, apa katanya? La yaflahu man talabal ilma bi izzatin nafsi wa sa'atal ma'isyati. Kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil orang yang mencari ilmu dengan kesombongan hati, dengan kesombongan hati, dan juga dengan kehidupan yang mewah. Jadi kalau kamu tuh mundok, sombong, nggak mau belajar, merasa dirinya bisa, tidak mau menghormati temannya karena merasa dirinya lebih hebat, apalagi yang diremehkan gurunya, apa yang terjadi? Maka dia itu tidak mendapatkan tidak akan mendapatkan luasnya, dia tidak akan pernah berhasil. Jadi orang yang mencari ilmu yang disertai dengan hati sombong dan kehidupan yang mewah, maka dia tidak akan berhasil, tidak akan sukses mendapatkan ilmu yang banyak. Kenapa? Dipikirkan makan, pakaian, kapan baca kitab, kapan belajar matematika. Walakin man talaba bi dhillatin nafsi wa dhiqil aisi wa khidmatil ulama aflah. Akan tetapi orang yang mencari ilmu yang disertai dengan ketawaduan hati, disertai dengan rendahnya hati dan kehidupan yang sederhana, dan juga melayani khidmah itu artinya itu melayani lah, kalau bahasa sederhananya melayani ulama, maka dia akan beruntung, dia akan berhasil. Jadi artinya apa kalau ingin diartikan di sini? Orang yang sedang mencari ilmu itu harus hati-hati. Jangan sampai punya rasa sombong, dan jangan sampai dia hidupnya bermewah-mewahan. Karena apa? Karena dia itu sulit untuk berhasil, sulit untuk sukses, sulit mendapatkan ilmu yang banyak. Pamannya artinya sombong, dia tidak mau ngaji kalau enggak orang-orang yang dianggap alim. Padahal yang bisa ngajar cuma itu tok. Nah, maka dia itu hidupnya akan gagal. Dia tidak akan berhasil mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah. Walakin man talabah bi dhillatin nafsi wa dhiqil aisi wa khidmatul ulama aflah. Akan tetapi orang yang mencari ilmu orang yang mencari ilmu yang disertai dengan rasa tawadu dan kehidupan yang sederhana dan berkhidmat kepada ulama, melayani gurunya, maka dia akan sukses, dia akan beruntung. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begini, bahwa orang yang mencari ilmu itu harus menerima apa adanya, kemewahan hidup atau hal-hal yang seperti baju dan sebagainya itu harus diterima, dan makanan harus diterima dengan makan makanan yang sederhana, jangan terlalu berlebihan. Nah, berkenaan dengan itu Imam Syafi'i menyatakan tidak akan pernah sukses atau tidak akan sukses orang yang mencari ilmu yang disertai dengan kesombongan atau dengan kehidupan bermewah-mewahan.
Kenapa orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak? Kenapa? Karena dia tidak mau ngaji. Karena dirinya merasa pintar. Kalau nggak pintar merasa keturunan yang tinggi. Artinya nggak ngaji. Kalau nggak ngaji apa yang terjadi? Dia tidak punya ilmu. Ya jadi dia tidak bisa mempunyai ilmu yang luas. Nah, kemudian yang lebih mengerikan, maka kehidupannya susah, banyak masalah, kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi apa? Jadi kalau ingin mencapai, yang pertama itu harus mempunyai jiwa tawadu. Yang kedua harus mempunyai kehidupan yang sederhana. Yang ketiga menghormati dan membantu kiainya, batu gurunya, maka akan sukses. Jadi kata Imam Syafi'i, orang akan sukses ketika mencari ilmu yang disertai dengan izzatun nafs. Nah, dan dia tidak akan berhasil kalau hidupnya itu mewahan. Tapi kalau ingin hidupnya sukses, apa yang terjadi? Maka harus dia itu disertai dengan tawadu dan kehidupan yang sederhana dan melayani ulama. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.